Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Setiarini SPD MPD, Ibu Rina Asih Handayani MPDI selaku dosen penguji. Izinkan saya Siti Herayati, mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2023 mempresentasikan modul ajar saya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, modul ajar untuk yang pertama adalah informasi umum. Nama penyusun Siti Herayati SPDI, nama madrasah Mansi Malungun, jenjang sekolah MA, tahun penyusunan tahun pelajaran 2023-2024. Elemen yang saya pilih adalah elemen Al-Quran. Materinya adalah kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi beragama. Kompetensi awalnya, sebelum memulai pembelajaran, teridentifikasi sebagian kecil peserta didik sudah mengetahui tentang toleransi beragama. Sebelum memulai pembelajaran, teridentifikasi sebagian besar peserta didik belum mengetahui tentang toleransi beragama. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin: qudwah, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatanah, dan toleransi, tasamuh. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah (PBL), peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dengan benar dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hasil diskusi menunjukkan peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 dengan benar dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kegiatan pembelajaran ada 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, lalu nanti ada kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Adapun kegiatan pendahuluan yang pertama adalah mengkondisikan kelas, di mana guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Lalu guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai salah satu sikap disiplin. Lalu guru juga memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan menggunakan tayangan video melalui YouTube. Lalu guru juga mengulas atau mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Guru juga menyampaikan pertanyaan pemantik. Guru memberikan atau membagikan tes diagnostik. Masuk kepada kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Lalu guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD, yaitu yang pertama adalah memilih emotikon sesuai dengan suasana hati peserta didik. Lalu tugas yang kedua adalah menjabarkan suasana hati yang sedang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran dalam bentuk kalimat. Lalu yang ketiga, menganalisis kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, lalu dikaitkan dengan toleransi beragama yang ada di Indonesia. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang hasil analisis. Lalu pada kegiatan ketiga, yaitu kegiatan penutup, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi tentang materi kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Lalu yang kedua, guru memberikan post-test untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberi pemahaman tentang materi toleransi. Lalu, guru memberikan reward kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan diskusi. Lalu, guru menutup dengan pembelajaran dengan doa dan salam penutup.
Ya, cukup. Cukup, Iya, Bu. Ibu Wirayati. Iya, Bu. Hmm, Anda mau menerapkan PBL ya? Iya, Bu. Untuk surat Al-Kafirun ya. Oke. Iya, Bu. Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian saya kok jadi rotot. Ya. Berapa pertemuan untuk satu sesi PBL itu? Satu kali pertemuan, Ibu. 2 kali 45 menit. Anda akan melaksanakan pembelajaran PBL ini sekali lagi untuk satu siklus ya. Iya, Ibu. Satu modul ajar. Satu modul ajar untuk satu siklus, Ibu. Anda menggunakan pendekatan apa untuk dalam teori belajar dan pembelajaran saat menyusun pembelajaran dengan menggunakan PBL? Teori kalau untuk PBL, Bu, karena berpikir kritis, konstruktivistik, Bu. Lanjutkan untuk presentasi yang di modul PPL. Itu proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Tema yang saya ambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, subtemanya atau topiknya adalah kerajinan tangan berbasis sampah plastik. Pertama, peserta didik itu diajak untuk berkeliling di lingkungan madrasah untuk menganalisis apa yang ada di madrasah, dan ternyata yang ditemukan adalah sampah plastik hasil dari sisa jajan makanan peserta didik itu menumpuk di sekolah sampai tidak terkendali. Tahapannya yang pertama adalah tahap pengenalan, lalu tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap evaluasi dan refleksi. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi kegiatan proyek dan pembentukan kelompok. Alokasi waktu 4 JP. Subelemennya yang pertama adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, dan yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Saya ambil waktu yang pertama adalah pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Lalu nanti diakhiri pada tanggal 21 Januari 2024. Oke, waktunya ini sudah mulai ke depan ya, mulai dari akhir bulan ini ya. Iya, Bu. Kenapa mengambil tema itu? Karena itu tadi, Bu, setelah Kenapa mengambil tema tersebut? Karena, Bu, di madrasah ini kan kebetulan sampah plastik itu memang jadi masalah kami itu sudah lama, Bu, sudah lama sekali menjadi sebuah masalah gitu kan. Nah, makanya saya angkat temanya adalah kerajinan tangan berbasis gaya hidup berkelanjutan, yaitu kerajinan tangan berbasis sampah plastik. Baik, terima kasih Bu Rini, Ibu Hera, masih kuat ya. Baik, langsung saja dibaca ayat per ayat. Nomor 1 dulu, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyyika waqdud min sautik. Ada berapa huruf idhar khalqi? Ada 2, Oke. Ibu. Oke. Bacaan idhar itu punya berapa huruf, Mbak? Ada 6, Ibu. Apa saja? Hamzah, ha, kho, a, go, dan ha. Oke, cukup. Oke. Wal ardi. Alif lamnya ini disebut alif lam apa? Alif lam komariah, Ibu. Lawannya alif lam apa? Syamsiah, Ibu. Oke. Laili. Bacaan apa? Laili mat lain, Bu. Ya, untuk bacaannya cukup. Sekarang siapkan selembar kertas. Saya akan bacakan satu potong ayat. Anda nanti langsung tulis. Perhatikan baik-baik, saya tidak akan mengulang lebih dari 2 kali. Oke, ayat utuhnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cukup, itu saja. Sekarang silahkan untuk ditutup sesinya dulu.
Baik, terima kasih saya ucapkan Ini sebesar-besarnya tiga kepada Ibu puluh dosen baru. penguji. Kedepannya saya akan memperbaiki apa yang menjadi catatan 30 dari ya, Di. Ibu dosen, dan insya Oke, Allah hitungan menjadi anak sebuah 30 baru. pembelajaran yang berharga bagi saya. Maka saya tutup sesi ini dengan Ini mengucapkan Alhamdulillah. jam 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.